Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Museum Asimbojo Bima. Jadi ini adalah salah satu museum tertua yang berada di Kabupaten Bima. Sahabat AWP 92, saksikan terus channel kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel kami bisa berkembang. Terima kasih. Sahabat AWP 92, saat ini saya sedang berada di Museum Asimbojo. Ini adalah pintu masuk. Sahabat AWP 92, saat ini saya sedang berada di dalam ruangan. Ini adalah salah satu ruangannya. Etalase 01, 2 tare atau talam, dan 1 alas tare, fungsi sebagai perlengkapan membawa bunga keluarga sultan di masa lalu. Bahan pembuatan dari perak ini. Kemudian kita ke etalase 2, 4 koleksi, yaitu tempat lilin bercabang 3 sebanyak 2 buah,
satu buah gunting lilin, dan satu buah alas gunting terbuat dari perak. Ini dia. Kemudian kita ke etalase 3. Etalase 3, dua buah cerek air minum terbuat dari perak. Fungsi cerek ini adalah untuk tempat air minum sultan. Ini dia. Kemudian selanjutnya etalase 4 itu bertuliskan 4 koleksi, yaitu ngamo atau kobokan. Bahan pembuatan dari emas, fungsi sebagai tempat cuci tangan usai makan. Selanjutnya etalase 5, 4 koleksi, yaitu cerek, ngamo, alas ngamo, dan kotak tempat sirih. Bahan pembuatan dari emas, fungsi untuk keperluan upacara. Ini dia. Kemudian ini ada etalase 6 ini 5 koleksi, yaitu mahkota, keris, samparaja, golok atau parang. Namanya saktilang guntirante. Jadi atau tongkat kepala ular ini. Bahan pembuatan adalah emas, berlian, mata delima. Kemudian ada mahkota, ada kerisnya. Selanjutnya di sini ada joku tutu sawa. Ini dia. Kemudian etalase 7 ini 2 buah koleksi, yaitu keris jabatan Raja Muda atau putra mahkota dalam bahasa Bima. Putra mahkota disebut jenateke. Bahan pembuatan adalah dari emas. Kemudian etalase 8 ini salapa. Etalase 9 ini 6 buah koleksi, yaitu 6 buah keris jabatan untuk pejabat tinggi. Bahan pembuatan keris dari emas dan batu permata, fungsinya sebagai keris jabatan para pejabat tinggi. Ini dia. Ini masih etalase 9 kayaknya nih. Kemudian etalase 10 2 buah koleksi, yaitu sondi, senjata bagi petugas yang membawahi pasukan. Bahan pembuatannya adalah kayu, tulang ikan duyung, dan disepuh emas. Ini dia disepuh emas. 3 buah koleksi, yaitu 1 buah cerek, 1 buah boku, 1 buah tempat sirih pinang. Bahan pembuatan dari emas juga. Hampir semua yang ada di peninggalan sejarah ini terbuat dari bahan emas. 4 koleksi, yaitu 1 buah pisau golok yang disebut pisau cii, 1 buah pedang tanpa hulu, 1 buah keris tanpa sarung, 1 buah sarung keris. Oh, masih banyak yang lainnya ya. Jadi saya hanya mengambil yang umum-umum saja biar cepat videonya. Ini tombak kayak ini. Terdapat 7 benda, yaitu 2 tombak dan 2 tongkat tutupan buja. Buja itu sama dengan tombak artinya. 2 tombak untuk atraksi kesenian. Sere yang dikenal dengan buja sere. Buja sere terbuat dari kayu. Dan selanjutnya itu. Oke. Ini ada yang bantu. Ini dia sahabat AWP 92. Saya naik ke lantai 2-nya. Di sini adalah ada juga benda-benda bersejarah. Ini ada gambar-gambar yang dipajangkan. Mungkin ini melambangkan ciri khas kerajaan Bima. Ini adalah kondisi lantai 2 di Museum Asimbojo Bima. Kita akan mengunjungi kamar-kamar yang ada di lantai 2 ini. Di sini juga kita bisa melihat alat tenun. Ini alat tenun.
Sahabat AWP92, sahabat bisa melihat hari ini saya berada di lantai 2 dan kamar yang akan saya masuki atau ruang yang pertama saya masuki adalah ruang Bung Karno. Ini adalah ruang Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bisa masuk? Ini kondisi ruang Bung Karno. Ini foto Bung Karno. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ini asli ya kondisinya ini. Asli. Ini sederhana, namun punya nilai sejarah penting untuk kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Di sini lagi ya. Ini kamar putri ya. Ya. Ini, assalamualaikum. Ini adalah kamar putri dari kerajaan sahabat AWP92. Sahabat bisa melihat kondisinya saat ini. Nah, ini adalah tempat tidurnya atau ranjangnya. Kalau gambar ini ada, gambar yang ini memang gambar putri. Iya. Ini ada foto-foto, kemungkinan ini adalah putri-putri dari kerajaan Bima. Ini juga ada foto. Ini apa ini? Oh, ini tikar sembahyang. Ini cukup lama tikar sembahyang ini. Sultan Muhammad Salahuddin 1915-1951. Oke. Sultan perempuan Bumi Partika. Ini dia. Sultanah atau Sultan perempuan Bumi Partika. Ini. Oh, ini kamar putranya. Kamar putra. Assalamualaikum. Ini aja meja, ada kursi, kemudian cermin, itu ada saya sendiri. Kemudian ini foto-foto anak-anak sultan yang ini. Foto Jenah TK Kesultanan Bima Abdul Qahir. Nah, ini dia. Ini yang bupati ya, Raja Fer ya. Oh, ini dia. Beliau pernah menjabat Bupati Bima. Ini tempat tidurnya. Ini tikar ya. Dipi adalah tikar, umpu adalah siput, tetapi Dipi umpu adalah tikar kebesaran para Raja Sultan Bima. Raja Sultan Bima tidak memiliki kursi kebesaran. Dipi umpu adalah singgasana para Raja Sultan Bima, di mana raja atau sultan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakyatnya. Dipi umpu terbuat dari bahan daun pandan dan disulam benang emas. Di atas dipi umpu Raja Sultan Bima menggelar doho sara atau sidang kabinet. Filosofi Dipi umpu sebagaimana siput yang pelan tapi pasti, hidup dijalani dengan tekun.
dengan tekun pasti akan mendapatkan apa yang diceritakan. Ini konsep atau ide cemerlang atau slogan yang bagus buat kita jadikan pembelajaran. Ini kamar tidur Sultan. Assalamualaikum, masuk dulu. Inilah kondisi ruangannya, sahabat AWP 92. Sahabat bisa melihat foto-fotonya. Kemudian ini ada Al-Quran yang mungkin usianya cukup lama. Posisinya Al-Quran ini terbuka di sini, a'malakum dan seterusnya. Entah ada rahasia atau bagaimana, saya tidak tahu. Ini adalah foto Sultan ya, Sultan Ibrahim bersama dengan istri. Ini tempat tidurnya. Selanjutnya kita akan masuk di ruang kerja Sultan. Ini ruang kerja Sultan. Stempel Kesultanan Kerajaan untuk wilayah kekuasaan di bagian timur antara lain Nai Preok, Manggarai. Oh, ini dia. Sultan Salahuddin bin Sultan Ibrahim memerintah tahun 1913 sampai 1931 Masehi. Sultan Muhammad Salahuddin, keren. Ini kompleks pemakaman keluarga apa itu ya? Keluarga besar Raja Bojo. Ini ada cuplikan pidato Sultan ini. Ungkapan hati untuk bangsa, paduka yang mulia, rindu yang meluas ini bukan baru sekarang saja timbulnya. Akan tetapi sejak ledaknya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat ketika mana terbayanglah di muka kami rakyat di sini wajah bapak-bapak pemimpin kita Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada saat itu juga tertanamlah dalam jiwa rakyat di sini arti proklamasi yang harus dijunjung tinggi, harus dipertahankan dan harus dimiliki itu. Sehingga pada tanggal 22 November 1945 kami di Kesultanan Bima ini mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Kesultanan Bima menjadi daerah istimewa yang langsung berdiri di belakang negara Republik Indonesia. Cuplikan pidato Sultan Muhammad Salahuddin depan Presiden Indonesia Bung Karno saat kunjungannya di Bima tanggal 30 November. Selanjutnya ini adalah kamar istirahat putri. Ini dia kondisi kamarnya. Adalah busana atau baju-baju adat.
Ruang ini adalah ruang koleksi. Sahabat IP92, ini penting untuk kita ketahui rentetan dari sejarah panjang periode masa pemerintahan Sultan di Bima. Ini dia yang pertama, Sultan Abdul Qahir. Ini biodatanya. Sultan Abdul Qahir pertama, Sultan Bima I, tahun 1620-1640. Kemudian Sultan Abdul Qahir Sirajuddin, Sultan Bima II, 1640-1682 Masehi. Selanjutnya Sultan Nuruddin Abu Bakar Alisah, Sultan Bima ketiga, 1682-1687. Kemudian Sultan Jamaluddin Inayat Shah, Sultan Bima keempat, 1687-1696. Selanjutnya Sultan Hasanuddin Muhammad Shah, Sultan Bima kelima, tahun 1696-1731 Masehi. Kemudian Sultan Alauddin Muhammad Shah, Sultan Bima ke-6, 1731 sampai 1748 Masehi. Kemudian Sultan Komala Shah, Sultan Bima ke-7, 1748 sampai 1751 Masehi. Sultan Abdul Qadim, Sultan Bima ke-8, 1751-1773 Masehi. Kemudian Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah, Sultan Bima 9, 1773-1817 Masehi. Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Bima ke-10, 1817-1858 Masehi. Kemudian Sultan Abdullah, Sultan Bima ke-11, 1854-1864 Masehi.
Ini dia. Kemudian Sultan Abdul Aziz, Sultan ke-12 1868 1881 Masehi. Kemudian Sultan Ibrahim ke-13 1881 sampai 1919 Masehi. Sultan Muhammad Salahuddin Sultan V ke-14 1915 sampai 1951 Masehi. Sultan Abdul Qahir Sultan V ke-15 1995 2001. Sultan Hajaferi Zulkarnain ST Sultan V ke-16 4 Juli sampai 23 Desember 2013. Kemudian Muhammad Putra Feryandi SIP Genetiki ke 17. Dia kami di AWP92. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.